kepada Kak Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Kevin. Apakah suara saya terdengar? Ya, cukup terdengar, Kak. Oke, kita mulai aja ya untuk pembahasan kuantitatif nomor 1 ini. Kita baca dulu soalnya. Jadi, pendapatan sebuah perusahaan meningkat 15% di triwulan terakhir. Jika pendapatannya terus meningkat dengan laju yang sama dengan triwulan saat ini, berapa persen pendapatannya meningkat dari awal triwulan terakhir hingga akhir triwulan saat ini? Nah, di sini karena ditanyakan adalah persen pendapatan peningkatannya ya. Jadi di sini kita memisalkan dahulu bahwa pendapatan sebuah perusahaannya itu adalah X. Jadi kita memisalkan X adalah pendapatan perusahaan. Ini. Nah, kemudian karena pendapatannya itu meningkat 15% pada triwulan terakhir, maka persentase pendapatan perusahaan itu dia sama dengan, ini aku tulis di bawah ya, karena pendapatannya naik. Maka persentasenya adalah sama dengan 100% ditambah 15% gitu. Persentase pendapatan. Nah, itu sama dengan 115%. Nah, kemudian ini kan baru persentase pendapatannya ya. Maka besar pendapatan setelah meningkat 15%, ini besar pendapatan setelah meningkat 15%. Berarti sama dengan tadi kita sudah memisalkan pendapatannya itu ada X. Nah, kemudian di sini besar pendapatan setelah meningkat 15%, berarti otomatis sama dengan 15% dari X. 115% dari X, atau gini, saya tulis gini. Nah, 115 ini kita bisa tulis 115 per 100 dikali X atau 1,15X. Nah, tadi di soal karena laju peningkatannya itu sama setiap triwulannya, sehingga besar peningkatan dari pendapatan triwulan berikutnya itu adalah besar peningkatan. Pendapatan triwulan berikutnya. Nah, ini kita baru nyari besar peningkatan pendapatan ya. Itu tadi kan kita punya besar pendapatan setelah meningkat 15% adalah 1,15X. Nah, laju peningkatannya itu adalah 15%. Berarti karena ini kita mencari peningkatan triwulan berikutnya, berarti sama dengan 15% dikali 1,15X. Atau sama dengan ini 15 per 100 dikali 115 per 100 dikali X. Itu sama dengan 1725 per 10.000X sama dengan 0,1725X. Ini baru besar peningkatan pendapatan triwulan untuk triwulan berikutnya. Nah, kita cari besar pendapatannya. Baru besar pendapatan pada triwulan berikutnya.
Maka ini sama dengan 1,15x ditambah, ini besar peningkatannya adalah 0,1725x dikali 100%, atau sama dengan 1,3225 dikali x dikali 100%, sama dengan 132,25x%. Nah, karena tadi yang ditanya adalah persentase pendapatannya itu meningkat berapa persen, maka dari sini kita kurangkan 132,25% dikurangin 100%. Ini sama dengan 32,25%. Sehingga persen pendapatannya itu meningkat sebesar 32,25. Kalau di opsi itu memang tidak ada jawabannya. Jawaban yang paling mendekati itu adalah 32,5. Sebenarnya ini saya juga kurang paham apakah ini salah soal atau bagaimana gitu. Karena ini juga merupakan salah satu soal masuk ujian di ini kampus. Jadi mungkin memang dari soal UTBK itu memang mungkin ada beberapa soal yang tidak ada jawabannya. Kemudian lanjut nomor 2, Pak Ali membeli 1 unit sepeda A dan 1 unit sepeda B seharga 4 juta. Ia menjual sepeda A dengan harga 2.880.000, memperoleh keuntungan 20%. Sementara sepeda B dijual dengan keuntungan 25%. Yang ditanya adalah persentase total keuntungan yang diperoleh Pak Ali itu berapa persen. Nah, di sini kita tahu bahwa harga jual sepeda A itu dengan untung 20%, dengan untungnya 20%, itu sama dengan 2.880.000. Maka dari sini kita bisa mencari harga belinya, yaitu dengan cara 100 karena tadi untungnya 20%, maka 100 ditambah 20 dikali 2.880.000. Ini sama dengan 100 per 120 dikali 2.880.000 sama dengan ini kita dapatkan 2.400.000. Nah, ini baru harga jual sepeda A. Nah, tadi di soal kita ketahui bahwa Pak Ali membeli sepeda A dan sepeda B itu harganya 4 juta. Berarti dari sini kita bisa tahu dan kita bisa cari harga sepeda B itu sama dengan harga beli sepeda B. Harga beli B itu sama dengan 4 juta dikurangin 2.400.000 atau sama dengan 1.600.000. Nah, kemudian sepeda B dijual dengan mencari untung 20%, 25% ya. Nah, jadi kita kemudian cari harga jual sepeda B, yaitu sama dengan 100 ditambah, karena mencari untungnya 25%, jadi 100 ditambah 25 per 100 dikali harga beli sepeda B sama dengan 1.600.000. Ini sama dengan 125 per 100 dikali 1.600.000, ini sama dengan 2 juta pas. Gitu. Nah, yang ditanyakan adalah apa tadi? Persentase total keuntungannya. Nah, persentase total keuntungannya bisa kita dapatkan dari persentase total. Bisa kita dapatkan dari keuntungan penjualan sepeda A dan sepeda B atau harga jual sepeda A dan sepeda B dikurangin harga belinya. Nah, tadi harga jualnya sepeda A itu 2.880.000 ditambah harga sepeda B itu 2 juta.
Nah, ini terus kita kurangkan dengan harga beli awal, itu 4 juta. Berarti ini sama dengan 4.880.000 dikurangin 4 juta. Ini sama dengan 880.000. Nah, yang ditanya persentasenya. Persentase ini 800, kita punya total keuntungannya adalah 880.000 dibagi 4 juta harga beli awalnya, karena kita mau mencari persentase keuntungan. Ini dikali 100%. Ini kita coret, 03-nya, 01-nya kita coret, tinggal 88 dan 400. Ini kita sederhanakan dengan bagi 4 ya. 88 dibagi 4, kita punya 22, 400 dibagi 4, kita punya 100. Jadi tinggal 22 per 100 dibagi 100%. Berarti kita langsung dapatkan 22%. Jadi total keuntungannya itu adalah 22%. Begitu, jadi jawabannya adalah yang B. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu sampai saat ini? Sampai nomor 2 dulu nih. Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 3. Oke, kita lanjutkan. Ini nomor 3 termasuknya soal penalaran umum ya. Jadi kalau di UTBK itu kan ada penalaran umum sama kuantitatif. Nah, di sini aku sekalian memasukkan soal penalaran umum yang hitung-hitungan. Jadi soalnya dengan menggunakan pola bilangan pada bentuk di sebelah kiri. Nah, kita disuruh mencari nilai dari tanda tanya di gambar sebelah kanan. Jadi kita mencari pola di belah ketupat ya, belah ketupat di sebelah kiri. Pola bilangannya itu seperti apa supaya kita bisa mengerjakan pola di sebelah kanan untuk menentukan si tanda tanya ini. Nah, di sini gimana nih caranya kita mengolah angka ada 9, 3, 7, dan 5, dan di tengah-tengahnya itu adalah 3. Biasanya nih yang di tengah-tengah ini yang tempatnya beda sendiri itu adalah hasil dari pengolahan bilangan-bilangan di luar bangun belah ketupat ini. Jadi gimana caranya kita mengolah bilangan di luar untuk menghasilkan bilangan yang di dalam belah ketupat. Gitu. Nah, gimana nih teman-teman kemarin dapatnya berapa, terus pola bilangannya gimana nih? Oke, karena belum ada yang jawab, jadi gini ya. Di sini kan ada belah ketupat nih. Belah ketupat ini. Ini ada 9, ini 3, ini 7, 5, dan 3. Nah, ini 3 itu adalah kita bisa mendapatkan dari 9 dikurangin 3 dibagi 7 dikurangin 5, yaitu sama dengan 9 dikurangi 3 sama dengan 6, dibagi 7 dikurangi 5, 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi yang atas ditambah yang atas, yang bawah dikurangin yang bawah, kemudian yang atas dibagi yang bawah. Itu hasilnya 3. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman punya pola yang berbeda, tapi hasilnya sama, boleh coba di chat di Zoom ini. Gitu. Jadi ini jawabannya yang belum kerjain. Nah, untuk pola yang di sebelah kanan, berarti kita mengikuti pola yang ada di sini. Berarti caranya adalah 12, yang atas 12 dikurangin 3, dibagi 5, dikurangin 2, atau sama dengan 12 dikurangi 3, 9, dibagi 5 dikurangi 2, 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Kita lanjut ke nomor yang 4. Ini juga sama, masih tentang pola bilangan. Jadi di sini kita punya angka 7, ini 2, kemudian di sini tengah-tengah ada 6, terus di bawahnya ada 8. Nah, yang kita harus cari adalah sini ada 8, ini ada 3. Nah, ini Y, kemudian di sini 9. Nah, kita disuruh mencari Y-nya ini. Nah, ini 7, 2, 8, dan hasilnya 6. Gitu. Jadi
gimana caranya kita mengolah nilai 7, 2, dan 8 supaya menghasilkan angka 6. Jadi kita operasikan dengan operasi biasanya sih cuma tambah, kurang, kali, dan bagi aja. Jadi itu yang kita pakai, kita olah 3 angka ini supaya menghasilkan hasilnya itu 6. Nah, jadi di sini kita punya pola 7 dikali 2 dikurangin 8 sama dengan 7 dikali 2 sama dengan 14 dikurangin 8 sama dengan 6. Ini. Jadi ini jawabannya sama dengan 6 dan polanya adalah seperti ini. Gitu. Kemudian untuk pola di sampingnya berarti 8 dikali 3 dikurangin 9. Ini sama dengan 8 dikali 3 yaitu 24 dikurangin 9 sama dengan 15. Jadi jawabannya yang E, yang 15. Gitu. Ini untuk nomor 4 masih sama, pola juga. Kemudian nomor 5 kita juga menemukan soal tentang pola bilangan lagi. Nah, di sini udah agak rumit ya, karena lumayan banyak nih. Di sini kita punya angka 3, 5, 5, dan 8. Nah, ini hasilnya adalah 28. Sedangkan yang di sampingnya itu adalah 4, 3, 10, 8. Ini hasilnya 30. Yang ditanyakan adalah ini 8, 10, 4, dan 2. Nah, ini di kotak ya. Karena yang dalam kotak, terus yang di atas itu cuma ada satu bilangan, berarti artinya hasil dari pengolahan bilangan yang di kotak itu adalah yang di atasnya. Yang dibuletin itu hasilnya. Jadi kita tugasnya adalah mencari pola bilangan dari angka-angka yang ada di dalam kotak. Nah, di sini yang gambar pertama ada 3, 5, 5, dan 8. Bagaimana caranya kita mengoperasikan bilangan di dalam kotak ini supaya menghasilkan angka 28 gitu. Nah, kalau teman-teman gimana nih kemarin ngerjainnya? Dapat polanya hasilnya berapa? Oke, coba kita kerjain aja dulu ya. Nah, di sini kalau kita melihat dari angkanya, di sini kan kita punya 3, 5, 5, dan 8. Hasil yang diminta adalah 28. Jadi, kemungkinannya adalah kita bisa menggunakan operasi perkalian 1 kali, gitu ya. Entah 3 dikali 5 atau 5 dikali 5, tapi kita tidak bisa menggunakan 5 dikali 8. Kalau misalkan kita mau menggunakan 5 dikali 8, itu berarti setelahnya kita harus mengurangi dengan bilangan yang lain, gitu. Karena yang diminta 28. Kenapa aku bilang habis 5 dikali 8 harus dikurangin? Karena 5 dikali 8 itu kan hasilnya 40 ya, sudah melebihi angka yang diminta 28. Gitu. Jadi kemungkinan 5 dikali 8 itu harus diikuti dengan pengurangan gitu. Tapi apakah pengurangan dari bilangan yang ada di sini itu hasilnya sama dengan 28? Itu harus dicek. Nah, dari pola ini kita menemukan bahwa yang supaya hasilnya 28, kita menemukan bahwa di sini polanya adalah 3 dikali 5 ditambah ini 5 dikali 8. Gitu. Coba 3 dikali 5 sama dengan 15 ditambah 5 dikali 8 itu adalah 5 dikali 8. 5 ditambah 8. Sorry. 5 ditambah 8. 5 ditambah 8 itu sama dengan 13. Jadi kita punya 15 ditambah 13 hasilnya sama dengan 28. Nah, coba kita cek di pola pola ini ya, pola yang kedua. Kalau kita pakai pola ini yang pertama, nah apakah dia juga berlaku di pola kedua? Gitu. Karena kalau misal gambarnya ada 3, pola yang
ada di gambar pertama harus bisa diaplikasikan di pola yang di gambar kedua. Itu. Nah, kita coba nih. Kalau kita punya 4, 3, 10, 8, berarti 4 dikali 3 ditambah 10 ditambah 8. Nah, 4 ditambah dikali 3 sama dengan 12, ditambah 10 ditambah 8, 18. Nah, 12 ditambah 18 sama dengan 30. Oh, masih sama. Berarti pola yang kita pakai itu benar. Berarti untuk menyelesaikan ini, kita tinggal menggunakan pola yang sama, yaitu 8 dikali 10 ditambah 4 ditambah 2. 8 dikali 10, ini 12 ya? Ya, 12. Sorry. Berarti 80 ditambah 4 tambah 12, 16. 80 tambah 16 jadi 96. Jadi hasilnya adalah yang 96. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut dulu ya, nomor 6. Nah, di sini yang ditanya adalah diagram Venn ya. Kita disuruh mencari daerah yang diarsir dari suatu diagram Venn gitu. Nah, di sini yang diarsir adalah tengah-tengah sini ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya cara yang paling mudah adalah kita identifikasi dulu. Yang diarsir ini masuk ke dalam himpunan apa aja gitu. Himpunan A apakah masuk ke dalam daerah arsiran? Nggak masuk ya. Berarti bisa jadi nanti adalah operasi himpunannya itu A komplement, bukan himpunan A gitu. Karena himpunan A ini nggak masuk ke dalam daerah arsiran. Nah, daerah arsiran ini masuk nggak ke dalam himpunan B? Himpunan B yang ini. Oh, masuk gitu. Oh, kemungkinan nanti dia masuk nih gitu. Berarti dia bukan B komplement ya, tapi operasinya terhadap himpunan B sendiri. Nah, kemudian untuk himpunan C, apakah dia masuk ke dalam daerah arsiran? Oh, masuk nih gitu. Oh, berarti yang masuk ke dalam daerah arsiran itu himpunan B, himpunan C gitu. Kalau himpunan A dia tidak termasuk gitu. Nah, kita lihat lagi daerah arsiran ini kalau kita lihat, kalau kita abaikan si himpunan A ini, kita abaikan dulu si himpunan A-nya, itu kita bikin dulu di himpunan B dan C, itu kan dia arsirannya seperti ini ya, di tengah-tengah ini ya. Misalnya ini himpunan B, ini himpunan C, ini kan dia arsirannya ada di irisan antara himpunan B dan himpunan C, ya kan? Nah, tapi ini ada pengecualian nih. Kalau arsiran antara himpunan B dan C, kan yang sini ikut ya, tapi yang sini nggak ikut. Oh, berarti karena yang sini ikut, yang sini nggak ikut, seharusnya kalau misalkan yang di sini ikut, itu A ikut kan. Oh, padahal enggak nih, di sini nggak ikut. Berarti yang dikurangin adalah di bagian di himpunan A-nya gitu. Karena di himpunan A ini benar-benar nggak ada arsiran gitu. Nah, berarti dari sini kita tulis dulu nih, kan kita udah nemu B iris C yang udah ada itu B iris C. Nah, padahal kalau B iris C yang ini masuk kan, yang ini juga masuk, tapi yang ini nggak masuk. Berarti dia dikecualikan di himpunan A-nya. Jadi B iris C min A gitu. Min A dikurangin di himpunan A-nya. Nah, karena di opsi itu nggak ada, jadi kalau misalkan nih kita punya X min Y, himpunan X dikurang himpunan Y, itu sama dengan X iris Y komplement. Jadi di sini kita bisa menulis B iris C min A ini sama dengan B iris C iris A komplement gitu. Kita pakai konsep ini gitu. Nah, kalau kita punya B iris C iris A komplement, oh ternyata ada nih jawabannya. Jawabannya itu yang D gitu. Nah, karena himpunan operasi irisan pada himpunan itu bersifat komutatif, jadi tidak terpengaruh terhadap apa sih namanya urutan. Jadi ini bisa A komplement bisa di depan, B-nya di tengah, C-nya di belakang sama aja. Jadi jawabannya yang D gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut dulu. Oke, di sini nomor 7.
Jadi pertanyaannya, jika di dalam kubus dengan panjang rusuk 42 cm dapat dimasukkan sebuah bola. Volume maksimum bola yang dapat masuk ke dalam kubus tersebut adalah berapa? Nah, ilustrasinya adalah kita punya sebuah kubus. Kita punya sebuah kubus. Ini. Kita punya sebuah kubus. Nah, di dalamnya itu mau diisi sebuah bola. Bola ini ya, ini. Ibaratnya bola gitu. Nah, yang ditanya adalah volume maksimum bola. Nah, kalau yang ditanya adalah volume maksimum bola, jadi kita harus tahu nih, oh berarti diameter kubus itu harus sama dengan diameter bolanya gitu. Karena yang ditanya adalah volume maksimum. Jadi bola itu benar-benar maksimum harus bisa masuk ke kubusnya. Berarti syaratnya adalah rusuk kubusnya ini sama dengan diameter bola gitu. Nah, rusuk kubusnya ini adalah 42. Ini ya syaratnya. Syarat untuk menjadi maksimum, syarat maksimum sama dengan rusuk harus sama dengan diameter. Nah, rusuknya di sini adalah 42 cm. Berarti diameternya itu juga harus sama dengan 42 cm. Gitu. Terus, karena yang ditanya adalah volume maksimum, kita punya D-nya itu adalah 42. Nah, R-nya berarti sama dengan D per 2. Sama dengan 42 per 2 sama dengan 21. Nah, volume bola itu rumusnya sama dengan, ada yang masih ingat? Gimana? Rumus volume bola. Jadi rumusnya adalah 4 per 3 pi R pangkat 3. Gini. Nah, jadi karena R-nya itu adalah 21, jadi kita bisa pakai pi-nya 22 per 7 ya. Karena kan 21 bisa dibagi 7 nih. Jadi 4 per 3 dikali 22 per 7 dikali 21 dikali 21 dikali 21. Karena pangkat 3 ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan 7 dengan 21. Kita bagi, di sini ada 3. Kemudian kita bagi di sini ada 3 dengan 3. Jadi tinggal 4 dikali 22 dikali 21 dikali 21. Hasilnya berapa nih? Sebenarnya kalau misalkan soal yang untuk perkalian yang lumayan gede angkanya ini, triknya adalah kita melihat satuannya aja gitu. Kita cari satuannya aja hasil perkaliannya berapa, terus kita lihat di opsi gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini nih, misal nih, kan 4 dikali 2. Kita lihat satuannya aja nih, 4 dikali 2, 8. Kemudian ini dikali 1 dan dikali 1. Berarti satuannya harus 8. Nah, tapi di opsi yang satunya 8 itu ada 3 pilihan. Jadi ya otomatis kita harus mengerjakan sampai selesai. Gitu. Nah, 4 dikali 22 dikali 21 kali 21 itu hasilnya sama dengan 38,808. Ini sentimeter pangkat 3. Jadi volume maksimumnya adalah A, 38.808 cm kubik. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut nih nomor selanjutnya. Nah, nomor selanjutnya, diketahui A, B, C, D, dan E adalah bilangan positif yang nilainya kurang dari 6. Di mana A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari D, dan lebih dari E. Diketahui X itu adalah A plus E per 2, sementara Y itu sama dengan C. Maka pernyataan yang benar itu berapa? Nah, di sini kita tahu bahwa A sampai E itu adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ya, nilainya kurang dari 6. Nah, perlu diingat lagi bilangan bulat itu yang seperti apa nih teman-teman? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang lebih dari 0 atau
nolnya masuk kalau bilangan bulat nih. Jadi, himpunan bilangan bulat ini ya, Z, kita bisa tulis Z itu adalah himpunan bilangan yang gimana nih, elemennya nih, minus itu masuk ya, minus, kayak -2, -1, 0 masuk nggak nih? 0 tuh masuk bilangan bulat ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini bilangan bulat, gitu. Jadi, kalau bilangan netral, bilangan asli. Kalau bilangan asli itu yang lebih dari 0. Tuh. Jadi, bilangan bulat adalah bilangan bukan non negatif ya. Nah, kalau bilangan bulat positif itu adalah bilangan bulat non negatif. Jadi tidak bernilai negatif, tapi 0 itu masuk kalau bilangan bulat positif. Itu adalah non negatif. Nah, A sampai E itu nilainya kurang dari 6. Dengan A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari D, lebih dari E. Padahal kita tahu bahwa ini semuanya nilainya itu adalah kurang dari 6. Nah, sedangkan bilangan bulat itu adalah bilangan yang kayak gini nih, -2, -1, 0, 1, 2 gitu. Tapi bilangan yang di sini yang diminta adalah bilangan bulat positif. Berarti mulai dari 0 ya? Enggak, bilangan bulat positif berarti mulai dari 1. Tuh, bilangan bulat positif berarti mulai dari 1. Nah, karena di sini ada 5 variabel yang kurang dari 6, otomatis A ini adalah 5, ini kurang dari 4, B-nya 4, C-nya 3, D-nya 2, E-nya 1, gitu. Nah, yang diketahui, X itu adalah A plus E per 2. Berarti 5 ditambah 1 per 2. Sama dengan 6 per 2. Sama dengan 3. Sedangkan Y itu sama dengan C. Nih, C itu berapa? C itu sama dengan 3. Tuh, berarti di sini kita dapatkan bahwa X itu sama dengan 3 dan Y sama dengan 3. Berarti artinya X itu sama dengan Y. Berarti jawabannya yang nomor 8 adalah B. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjutkan aja nomor 9. Kalau belum ada yang nanya, kita lanjut aja dulu ya. Oke, nomor 9. Kita baca dulu soalnya. Dalam mencari penerbangan pesawat, Bob bisa langsung memilih 15.000 mil udara atau 7.000 mil udara ditambah 20% mil yang dia tempuh 6 bulan berikutnya. Yang ditanyakan, berapa mil yang harus Bob tempuh agar 6 bulan berikutnya mil udara yang ia miliki setara dengan opsi manapun. Maksudnya di sini adalah Bob itu bisa memilih antara dia mau terbang dengan ketinggian 15.000 mil atau 7.000 tapi ditambah 20% dari mil yang ia tempuh selama 6 bulan gitu. Nah, penambahan 20% yang dia ambil 6 bulan itu harus sama. Nanti hasilnya ketika 6 bulan dia menempuh selama 15.000 mil atau 7.000 ditambah 20%-nya itu gitu. Jadi cara cepatnya adalah kita mencari selisih antara, kan ini harus setara ya, antara opsi yang pertama kita memilih 15.000 atau 7.000 ditambah 20% dari 6 bulan berikutnya gitu. Jadi cara cepatnya adalah kita mencari selisih antara kedua opsi ini. Selisihnya antara 15.000 dengan 7.000. Jadi gini. Opsi 1 kita punya dua opsi. Opsi 1 itu dia ambil 15.000. Opsi 2 ambil 7.000 ditambah 20% dari 6 bulan berikutnya. Atau kita misalkan X aja. Gitu. Nah, tapi nanti hasilnya itu ketika 6 bulan harus sama. Harus sama ketika 15.000 dan ambil 7.000 dan ditambah 20%. Gitu. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan kita mencari selisihnya dulu. Kita mencari selisihnya antara 15.000 dan 7.000. Selisihnya dulu adalah 15.000 dikurangin
7.000. Itu sama dengan 8.000 ya, kita ketemu. Nah, supaya ini itu sama hasilnya ketika kita ambil dengan opsi manapun, nah sedangkan tadi di opsi kedua itu dia harus memilih 7.000 ditambah 20% dari X ini adalah mil udara 6 bulan setelahnya, gitu kan. Berarti kita cari 20% dikali X supaya kita bisa memenuhi selisihnya ini. Karena dari sini ke sini itu kan bedanya 8.000 ya, antara 15.000 dengan 7.000. Itu 8.000. Gitu. Jadi 20/100 dikali X sama dengan 8.000. Nah, berarti X sama dengan 8.000 dikali 100/20. Nih, 8 dibagi 2, 4 ya. Nah, berarti totalnya adalah 40.000. Hasilnya 40.000. Gitu. Jadi, mil yang harus Bob tempuh agar 6 bulan berikutnya mil udara yang ia miliki setara dengan opsi 1 dan opsi 2, itu adalah 40.000 mil. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih, nomor 9? Sebelum kita masuk ke nomor terakhir, itu nomor 10. Yuk, kalau belum kita lanjutkan, ini nomor 10. Jadi diketahui bilangan bulat Y itu lebih kecil daripada bilangan bulat positif X. Dan X faktorial sama dengan X dikali Y. Yang ditanya adalah berapa nilai tertinggi yang mungkin untuk Y. Nah, di sini diketahui bahwa Y itu lebih kecil dari X. Sedangkan X itu bilangan bulat positif. Gitu. Nah, kemudian X faktorial ini sama dengan X, Y. Ini ya. Nah, kita jabarkan dulu nih, X faktorial sama dengan X, Y. Kalau kita bagi X faktorial, dibagi X, ini sama dengan Y. Tuh. Nah, X faktorial, kalau kita jabarkan itu kan X dikali X min 1, dikali X min 2, sampai 1 ya, per X. Ini sama dengan Y. Benar ya? Nah, ini kalau kita bagi pemilihan dan menyebut dengan X, ini kan berarti kita punya tinggal X min 1 dikali X min 2 dikali X min 3, lalala, sampai 1, ini sama dengan Y. Gitu ya. Nah, ini berarti kan artinya sama dengan X min 1 dikali X min 2 dikali X min 3 sampai dengan 1, itu kan sama aja dengan X min 1 faktorial. Bener ya? Berarti kita punya di sini X min 1 faktorial sama dengan Y. Gitu. Nah, ini kita udah menemukan formula yang lebih enak lagi, gitu kan. Nah, kemudian karena ini kita lebih ke gambling ya, ini cara tercepat menurut saya adalah kita substitusikan yang ada di pilihan, yang ada di opsi ini. Gitu. Kita substitusikan, kemudian kita tentukan dengan syaratnya, mana yang paling benar. Nah, syaratnya adalah Y harus kurang dari X. Dan X-nya itu harus bilangan bulat positif. Nih, syaratnya adalah Y kurang dari X. Kemudian kita substitusikan nih. Coba untuk yang pilihan Y sama dengan 1. Atau kita enaknya kerja dari X juga nggak apa-apa. Nanti kan kita juga pasti ketemu Y-nya. Nah, coba kita substitusikan untuk X yang sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, berarti X min 1 faktorial sama dengan Y ketika X-nya 2. 2 min 1 faktorial sama dengan 1 faktorial. Sama dengan 1 ya. Nah, di sini kita punya X-nya itu 2. Y-nya itu 1. Masuk nggak ke syarat ini? Masuk ya. Kan ini X-nya lebih besar dari Y. Nah, masuk nih. Tapi perlu diingat bahwa yang ditanya adalah nilai tertinggi yang mungkin untuk Y. Kita coba untuk nilai yang lain.
ketika kita punya X-nya sama dengan 3, kita masukkan 3 min 1 faktorial sama dengan Y. Atau langsung aja ini sama dengan 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, berarti kita punya X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2. Nah, ini udah kelihatan X-nya lebih besar dari Y. Oh, ini benar juga. Kita coba lagi nih yang lainnya. Kalau kita punya X-nya sama dengan 4. Nah, 4 dikurangin 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Nah, berarti kita punya X-nya sama dengan 4, Y-nya itu sama dengan 6. Nah, di sini kita sudah tidak memenuhi syarat ya. Di sini X-nya 4, Y-nya 6, berarti X-nya kurang dari Y. Berarti ini tidak berlaku. Berarti yang berlaku adalah yang terakhir ini, yang maksimal. Yang paling tinggi ketika X-nya 3, berarti Y-nya ada 2. Nah, artinya nilai tertinggi yang mungkin untuk Y adalah 2. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Itu sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 mungkin? Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung on mic atau lewat kolom chat juga nggak apa-apa.